Bab 6111. Keesokan harinya, Yakub tidur sampai jam 3 pagi. Meskipun Elaine tidak minum, akhir-akhir ini dia terobsesi dengan menonton siaran langsung dan video pendek di ponselnya. Jadi dia baru bangun dari tempat tidur setelah jam 10. Awalnya, Charlie berencana pergi ke villa lereng gunung di Champs-Élysées hari ini untuk terus membantu Nanako dan meningkatkan penguasaan energi spiritualnya. Namun, karena Claire tiba sore ini, dia berencana untuk tidak pergi kemanapun pada siang hari. Tinggal menunggu waktu di rumah untuk menjemputnya dari bandara. Elaine mengantuk, mengucek mata dan memegang ponselnya. Dia berjalan keluar dari lift. Melihat Charlie membersihkan ruang tamu, dia bertanya kepadanya dengan rasa ingin tahu, "Menantu yang baik, kenapa kamu tidak keluar hari ini? Biasanya pada jam-jam seperti ini bukankah Anda akan keluar untuk membicarakan bisnis dengan klien?" Setelah mengatakan itu, dia bertanya dengan gugup dan khawatir. "Menantu laki-lakiku sayang, apakah sulit melakukan bisnis Feng Shui akhir-akhir ini? Apakah hal ini akan mempengaruhi kehidupan normal keluarga kami?" Charlie berkata sambil tersenyum. "Bu, kamu terlalu memikirkannya. Bukannya bisnisnya tidak bagus, tapi saya menolak semua pekerjaan hari ini." "Ya Tuhan," Elaine berkata dengan sedikit kesakitan. "Menantu laki-lakiku sayang, tidak bisakah kamu menjaga akunnya? Anda tinggal menemui pelanggan dan memesan, yang biayanya puluhan bahkan jutaan. Tetapi Anda tidak menghasilkan banyak uang dan hanya membersihkan rumah. Bukankah ini kerugian besar? Anda sebaiknya keluar dan menghasilkan puluhan atau jutaan. Dan berikan ibumu 1%, yaitu ribuan atau puluhan ribu. Saya akan membantu Anda membersihkan rumah dan memastikan rumah itu bersih." Charlie tersenyum tak berdaya dan berkata, "Bu, alasan kenapa aku tidak keluar hari ini adalah karena Claire akan kembali sore hari. Saya akan membersihkan rumah dan menjemputnya di bandara ketika waktunya hampir habis. Dia sudah lama berada di Amerika. Aku tidak bisa membiarkan dia melihat rumahnya berantakan begitu dia kembali." Ketika Elaine mendengar bahwa Claire akan kembali, dia bersorak gembira. "Oh, Claire akan kembali. Apakah dia benar-benar kembali? Aku sangat merindukannya." Charlie mengangguk dan berkata, "Claire naik pesawat beberapa jam yang lalu. Dan dia akan tiba di sini 6 atau 7 jam lagi. Saya kira sekitar jam 4 atau 5 sore. Ini waktu yang tepat untuk makan malam." Elaine buru-buru memarahi, "Gadis ini hanya memilikimu sebagai suaminya di dalam hatinya. Dan dia bahkan tidak menganggapku sebagai ibunya. Dia bahkan tidak memberitahuku hal sebesar itu sehingga aku tidak tahu kapan dia akan kembali." Setelah mengatakan itu, dia melihat Charlie sedang mengepel lantai dan buru-buru melangkah maju dan berkata, "Menantuku tersayang, akhir-akhir ini rumahnya agak berantakan. Ini semua salahku karena ibumu tidak repot-repot membersihkannya. Tentu saja, ada juga anjing tua Jacob yang berangkat lebih awal dan pulang terlambat. Pekerjaan apa yang tersedia untuknya sepanjang hari, saya tidak tahu. Ayo, menantu yang baik, berikan saja pel pada ibu dan aku akan membersihkannya." Charlie berkata, "Bu, kenapa ibu tidak membersihkan dapur? Serahkan saja padaku di ruang tamu." "Tidak apa-apa," Elaine mengangguk. "Kita berdua akan bersih-bersih bersama, pasti akan berjalan lebih cepat." Setelah itu, dia mengumpat dengan sedih, "Balima tart Jacob itu. Apakah dia tidak keluar lagi? Dia tidak melakukan apapun sepanjang hari. Dia hanya menghabiskan waktu di asosiasi kaligrafi dan lukisan yang sukses. Saya tidak tahu apakah ada kekasihnya atau kekasih lamanya di sana." Saat dia sedang berbicara, Jacob berjalan dari atas. Dia berjalan dengan santai, tampak lesu dan menguap lagi dan lagi. Sepertinya dia belum sepenuhnya sadar. Elaine dan Jacob sudah lama berpisah. Jadi dia mengira Jacob sudah lama keluar. Ketika dia melihatnya turun dari lantai atas, dia langsung mengejek. "Hei, kenapa wakil presiden tidak pergi ke asosiasi lukisan dan kaligrafi hari ini? Bukankah di sanalah kamu biasanya paling aktif berlari? Apa yang terjadi hari ini? Orang-orang mengetahui kamu pembohong dan mengusirmu." Saat mendengar Elaine berbicara, ekspresi Jacob seperti tiba-tiba terkena migrain.
Mulutnya bengkok dan matanya hampir pecah. Dia meregangkan tubuh, menepuk wajahnya dengan kedua tangan dan kemudian berkata dengan nada menghina. Elaine, aku juga bisa bersenang-senang. Wah, senang sekali mengolok-olok saya, bukan? Elaine mengerutkan bibirnya dan berkata, bagaimana aku bisa menyebutmu dengan komentar sarkastik? Apa yang saya katakan jelas merupakan kebenaran. Jika orang lain tidak memahamimu, Jacob, bisakah aku tetap tidak memahamimu? Katakan padaku apa bakatmu yang sebenarnya. Penelitian kecil Anda tentang kaligrafi dan lukisan lebih buruk daripada kios yang menjual barang antik palsu di jalan antik. Anda masih berani menjadi wakil presiden eksekutif Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan. Saya tidak tahu presiden Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan ini yang mana yang buta. Mereka membiarkanmu, pendekar pedang bekas, menjadi orang kedua. Saat dia tiba-tiba tenang suatu hari nanti, kamu mungkin harus mengemasi barang-barangmu dan pergi. Jacob berkata dengan bangga, Elaine, angan-anganmu mungkin akan sia-sia. Presiden kami P sedang mencari promosi baru-baru ini. Begitu dia dipromosikan, posisi Presiden Asosiasi Seni Lukis dan Kaligrafi akan menjadi milik saya. Pada saat itu, orang kedua ini tidak lagi menjadi orang kedua. Tapi jadilah orang pertama yang memegang komando. Kenapa kamu harus repot-repot? Ketika Elaine mendengar bahwa Jacob mempunyai peluang untuk dipromosikan, dia segera memarahi dengan marah. Jacob, apakah kamu layak menjadi Presiden Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi? Lihat saja dirimu sendiri untuk melihat apakah kamu layak. Bab 6112. Jacob mengambil gelas air dan mengambil segelas air untuk dirinya sendiri. Sambil minum, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, jika Anda mengizinkan saya menjadi presiden. Itu pasti yang diharapkan semua orang. Di seluruh asosiasi kaligrafi dan lukisan, tidak ada yang berani mengatakan bahwa saya, Jacob, setengah buruk. Bahkan Presiden P pun tidak. Kalau tidak, para petinggi bisa saja mengirim kami ke Korea Selatan untuk pertukaran beberapa waktu lalu. Mengapa mereka tidak mengirimmu, Elaine, untuk pergi ke Korea Selatan untuk ditukar? Elaine berkata dengan nada menghina, disitulah nenekmu selalu berkumpul. Jika saya bergabung dengan lingkaran itu, jika seluruh kota mengadakan perjalanan pertukaran ke Korea Selatan, kamu pasti akan mendapat tempat. Jacob memutar kelopak matanya dan bertanya dengan mata terbuka lebar. Hanya kamu. Jika Anda diminta pergi ke Korea Selatan untuk pertukaran, apa yang akan Anda komunikasikan dengan orang-orang ketika Anda sampai di sana? Apakah Anda berkomunikasi dan mengumpat dengan orang Korea? Kamu juga tidak mengerti bahasanya. Pikirkan sendiri, keuntungan apa yang kamu dapatkan jika datang ke Korea untuk berkomunikasi dan memarahi? Selain bisa mengucapkan, aksiba, apalagi yang bisa kamu ucapkan? Elaine memarahi, saya juga bisa mengucapkan bagayalu. Jacob berkata, cek, itu bahasa Jepang, konyol. Elaine sangat marah, mengambil sapu dari tangan Charlie, dan melemparkannya ke arah Jacob. Jacob nyaris mengelak dan mengumpat sambil berjalan keluar. Wanita gila, aku mau minum teh. Elaine memarahi, Jacob, kembali ke sini. Jacob mengerutkan bibirnya, aku tidak akan mendengarkanmu. Aku akan mengucapkan selamat tinggal padamu. Elaine mengertakkan gigi dan berkata, putriku akan kembali pada sore hari, dan kamu masih melarikan diri. Apa masalahnya? Kamu ingin meninggalkan rumah ini untuk hidup sendiri. Yakub terkejut dan bertanya dengan heran. Putriku akan kembali pada sore hari, benarkah? Elaine berkata, tentu saja itu benar. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa menantu laki-lakimu tidak keluar hari ini? Jacob mengangguk dan bertanya pada Charlie, menantu yang baik, kapan Claire akan tiba? Charlie berkata, sekarang jam 4.30 atau 5. Kelihatannya seperti itu. Jacob berkata, ini masih pagi, tidak apa-apa. Aku akan pergi ke pertemuannya dulu. Aku akan kembali lebih awal untuk menjemputmu sore hari dan ayo pergi ke bandara bersama. Charlie berkata, ayah, jika ada yang harus dilakukan, sibuklah saja. Tidak apa-apa bagiku untuk menjemput Claire sendirian di sore hari. Elaine langsung berkata, tidak.
Claire sudah lama meninggalkan rumah kali ini. Dan kita harus pergi ke bandara untuk menjemputnya. Yakub tidak punya pilihan selain mengatakan, kalau begitu seperti yang kubilang tadi, aku akan pergi ke pertemuan dulu. Dan aku akan menjemputmu pada jam 3 atau 4 sore. Lalu kita akan pergi ke sana bersama-sama. Elaine bertanya dengan marah, Jacob, apapun yang kamu katakan, itu tidak akan berhasil. Kamu harus pergi ke Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan Lusuh hari ini, kan? Jika kamu bilang kamu harus pergi hari ini, maka aku akan pergi bersamamu. Bukankah Anda wakil presiden eksekutif? Bukankah kamu akan segera dipromosikan menjadi presiden? Sebagai istri wakil presiden eksekutif saat ini dan calon istri presiden. Tidak ada salahnya aku datang bersamamu untuk melihatnya, kan? Ketika Jacob mendengar Elaine berkata bahwa dia akan pergi ke Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan, hatinya gemetar ketakutan. Dia tidak ingin Elaine yang cerdik pergi ke Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi untuk mempermalukannya. Jika orang-orang di bawahnya berbicara di belakangnya, mengatakan bahwa dia adalah orang yang baik. Mengapa dia menemukan orang yang licik seperti istrinya? Bukankah itu berarti kehilangan muka? Memikirkan hal ini, dia tidak punya pilihan selain mengatakan, lupakan saja, kalau begitu aku tidak akan pergi. Bukankah tidak masalah jika aku tidak pergi? Kami bertiga hanya akan duduk di rumah dan saling menatap sampai jam 4 sore. Kalau begitu kita akan pergi bersama. Pergi ke bandara, ini tidak masalah kan? Elaine balik bertanya kepadanya, apa? Apakah begitu sulit untuk membawaku ke pertemuanmu? Betapa bodohnya aku. Jacob pingsan dan berseru, oh, kamu. Mengapa kamu mencari masalah berulang kali? Ini tidak akan pernah berakhir, bukan? Kamu memintaku untuk tinggal di rumah, dan aku setuju untuk tinggal di rumah. Apakah aku masih bisa memuaskanmu? Elaine bertanya dengan dingin, apa yang kamu lakukan? Bagaimana sikapmu? Apakah kamu tidak sabar denganku? Oh, sekarang kamu akan menjadi presiden. Ini bukan waktunya bagimu menjadi pengecut dan diejek oleh wanita tua itu. Jadi kamu tidak menatapku dengan serius sekarang. Apakah kamu menahanku? Jacob membela dengan canggung, saya tidak bermaksud bahwa Anda sendiri yang mengatakannya. Elaine bertanya, lalu apa maksudmu? Yakub merasa pusing. Dia berseru, saya tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya memberitahumu bahwa aku tidak akan pergi ke pertemuan itu. Saya menunggu di rumah untuk menjemput putri saya dari bandara. Dia memeluk bahunya dan mencibir. Oh, Anda tidak merasa bahwa itu berarti apa-apa sekarang. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu menyerah setelah awal kekacauan? Menghadapi hasil gilanya, Jacob hampir menangis dan dengan cepat menjelaskan. Aku tidak memilikinya, apa yang kubilang. Dia memandang Charlie, dan dia berkata dengan sedih dan marah. Menantu yang baik, kamu di sini untuk menghakimi. Bagaimana saya bisa menjalani kehidupan yang baik bersamanya, Jacob selama bertahun-tahun. Dia sekarang luar biasa dan ingin menjadi presiden. Dia merasa saya, istrinya, telah mempermalukannya. Bukankah ini Chen Simei masa kini? Belum lagi kepala Jacob yang besar, Charlie tidak bisa menahannya sama sekali, jadi dia buru-buru berkata. Bu, aku ingat ada sesuatu yang mendesak untuk diselesaikan. Bagaimana kalau begini, ayah dan ayah istirahat di rumah. Aku pergi dulu. Aku tidak akan kembali sore hari untuk melakukan beberapa pekerjaan. Saya akan naik taksi langsung ke bandara. Kalau begitu ayah akan mengantarmu ke bandara untuk menemuiku, dan kita akan menjemput Claire dan kembali bersama. Dengan itu, Charlie berjalan cepat ke gerbang. Ketika Jacob melihat Charlie pergi, dia semakin panik dan berkata dengan cepat. Menantuku sayang, jangan pergi. Mohon tetap bersama kami. Tidak. Ayah, ini benar-benar darurat. Charlie berkata, setelah mengganti sepatunya. Dia berbalik dan berkata, ngomong-ngomong, jangan masak malam ini. Ayo keluar makan. Itu saja, sampai jumpa di bandara sore hari. Bab 6113. Meskipun Charlie sudah lama terbiasa dengan hal-hal aneh seperti Elaine dan Jacob. Tapi jika dia benar-benar masuk jauh ke tengah pusaran,
Perasaannya masih sangat tidak nyaman. Dan itu bahkan akan menimbulkan ketidaknyamanan fisik. Oleh karena itu, segera pergi saat ini adalah pilihan terbaik baginya. Setelah dia meninggalkan rumah, dia merasa tidak punya tempat tujuan. Perjalanan menuju Camp Elises cukup jauh. Dan butuh terlalu banyak waktu untuk bolak-balik. Saat dia bosan, dia tiba-tiba teringat pada Maria, jadi dia meneleponnya. Ketika panggilan tersambung, Maria bertanya dengan rasa ingin tahu. Mengapa Anda menelepon saya saat makan siang, Tuan? Mungkinkah kamu ingin mentraktirku makan siang? Charlie tersenyum dan berkata, saya sendiri tidak tahu harus berbuat apa. Karena kamu bilang begitu, ayo kita keluar dan makan siang bersama. Maria berkata sambil tersenyum, karena tuan muda tidak ada hubungannya. Mengapa tidak datang ke rumahku untuk makan? Cuacanya semakin dingin, dan saya bersiap memasak kompor sampingan di halaman. Jika tuannya datang, saya akan meminta Sister Sian menyiapkan sepasang mangkuk dan sumpit tambahan serta beberapa bahan. Baik, Charlie berkata tanpa berpikir. Kebetulan saya dapat mengembalikan mobil yang diberikan Sister Sian kepada saya terakhir kali. Tunggu aku. Saya akan segera melakukannya. Saya akan datang ke sini. Setelah mengatakan itu, Charlie menutup telepon dan meninggalkan Thompson di dalam Rolls-Royce yang dikendarainya dari Purple Mountain Villa. Ketika mereka sampai di halaman kecil tempat Maria berada, Saudari Sian baru saja mengantarkan bahan-bahannya dan hendak keluar. Ketika dia melihat Charlie, dia berkata dengan hormat, "Halo, Guru." Charlie mengangguk sedikit, menyerahkan kunci mobil kepada Sister Sian, dan berkata, "Sian Sister, saya telah membawa mobil itu kembali dan memarkirnya di tempat parkir di depan pintu. Ini kuncinya." Saudari Sian berkata, "Jika guru membutuhkannya, kendarakan saja dan gunakan. Tidak perlu mengembalikannya." Charlie tersenyum dan berkata, "Aku tidak melakukannya lagi. Saya tidak terbiasa mengendarai mobil semahal itu terlalu menonjolkan diri." Setelah mendengar ini, Sister Sian tidak berkata apa-apa lagi. Setelah mengambil kunci mobil, dia dengan hormat berkata kepada Charlie, "Tuan, peralatan makan dan bahan-bahan Anda sudah disiapkan. Aku tidak akan mengganggu makanmu dan Nona." Charlie mengangguk, "Terima kasih, Suster Sian." Sister Sian berjalan pergi, dan Charlie melihat Maria dan meja-meja, kursi dan peralatan makan yang dia siapkan di halaman sudah siap. Meja kayu solid kecil yang indah, dipasangkan dengan 2 kursi huang-huali. Dan berbagai bahan-bahan mewah yang dilapisi dengan indah ditempatkan dengan sangat teratur di atas meja. Dan lemari kecil di sebelahnya. Ditambah dengan halaman antik ini, semuanya terlihat begitu sempurna. Charlie melihat pemandangan sempurna di depannya dan menghela nafas. Estetika Lin memang luar biasa. Jika Anda membuka restoran, meskipun tidak ada satupun hidangan di restoran tersebut, Anda mungkin akan mendapatkan 1 bintang Michelin hanya untuk lingkungan. Itu hanya 1 bintang. Maria menjulurkan lidahnya, lalu dia berkata sambil tersenyum manis, "Tuan, silakan duduk, sudah hampir waktunya untuk mulai makan." Charlie mengangguk dan duduk di seberangnya. Maria mengambil mangkuk kosong di depan Charlie, mengisinya dengan semangkuk sup, dan berkata dengan prihatin, "Tuan, ini sup ayam mau ikan, minumlah selagi panas." Charlie mengambil mangkuk itu, mengucapkan terima kasih dan bertanya padanya, "Mengapa Nona Lin begitu santai hari ini, makan hotpot sendirian?" Maria berkata sambil tersenyum, "Saya tidak melakukan apapun setiap hari. Jadi aku suka hal semacam ini untuk menghabiskan waktu." Kemudian, dia bertanya pada Charlie, "Tuan muda, tangan dan matamu ada di seluruh langit kota ini. Kenapa kamu tidak punya tempat makan sendirian di siang hari ini?" Charlie berkata jujur, "Ayah mertuaku dan ibu mertuaku bertengkar di rumah. Itu sangat mempengaruhi suasana hatiku, jadi aku keluar." Ternyata, jadi, bab 6114. Maria mengangguk lalu berkata, "Ngomong-ngomong, Tuan muda tidak pergi ke Camp Elises hari ini." Charlie berkata, "Istriku akan kembali sore ini. Dan saya harus menjemputnya di bandara dan berkeliling Camp Elises. Ini lingkaran besar, membuang-buang waktu."
Maria merasa sedikit kecewa saat mendengar Claire akan kembali. Dia tahu bahwa Charlie pasti akan memiliki lebih sedikit kesempatan untuk datang ke Purple Mountain Villa di masa depan. Dan peluangnya untuk bertemu Charlie tentu saja akan sangat berkurang. Namun, dia tidak menunjukkannya, tapi bertanya dengan tenang. Saya ingin tahu bagaimana kemajuan Master di Camp Elises. Bisakah kemajuan para pejuang itu diakui oleh tuannya? Charlie menjelaskan, kemajuannya. Kecepatan kultivasi kebanyakan orang berada dalam kisaran normal. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba teringat pada Nanako, jadi dia berkata. Ngomong-ngomong, ada satu hal yang belum aku sinkronkan dengan Nona Lin. Saya ingin tahu apakah Nona Lin tahu tentang Nanako itu. Maria tersenyum, berkata, saya tahu, apa yang terjadi dengan gadis dari Jepang di sebelah Tuan Muda. Charlie berkata, Nanako mendapat pencerahan Tao beberapa hari yang lalu. Mencerahkan Tao, Maria sedikit terkejut, lalu bertanya. Tuan, Anda mengatakan pencerahan, apakah Tao tercerahkan? Bagaimana kamu memahaminya? Apakah itu energi sejati atau energi spiritual? Energi sejati adalah cara seni bela diri. Dan energi spiritual adalah cara kultivasi yang sebenarnya. Namun, meskipun terdapat perbedaan besar di antara keduanya, pendapat semua orang konsisten. Titik masuk formalnya disebut pencerahan. Charlie berkata saat ini, Nanako telah menguasai energi spiritual. Maria tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Menguasai energi spiritual, benar atau tidak? Charlie berkata dengan tegas, itu benar. Maria berkata dengan ekspresi kagum dan iri. Nona itu masih sangat muda, saya tidak menyangka dia memiliki bakat pencerahan. Yang lebih tidak terduga adalah dia sebenarnya orang Jepang. Setelah itu, dia bertanya pada Charlie dengan ragu. Pencerahan Nanako berasal dari geng Tuan Muda. Apakah kamu melakukan bantuan? Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak membantunya. Adalah seorang biksu terkemuka dari kuil Kixia yang mencerahkannya dan membuatnya menyadari pencerahan secara tidak sengaja. Seorang biksu terkemuka dari kuil Kixia. Maria mendengar ini. Setelah mengatakan ini, dia langsung teringat pada guru palsu yang dia temui 2 kali. Awalnya, dia ingin memberitahu Charlie agar dia tahu bahwa dia telah bertemu orang lain. Tapi memikirkannya dengan hati-hati, dia bahkan tidak bisa mengetahui identitas orang lain. Jika dia memberitahu Charlie secara langsung, itu mungkin akan menimbulkan banyak masalah bagi Charlie. Tekanan psikologis, lebih baik tidak berkata apa-apa daripada melakukan ini atau itu. Charlie tidak tahu bahwa Maria pernah ke kuil Kixia dan melihat biksu palsu di Gunung Siwanda hari itu. Dia menjawab pertanyaan Maria. Beberapa hari yang lalu, seorang penyihir datang ke kuil Kixia. Dia sangat berpengetahuan tentang agama Buddha. Penyihir ini telah menyadari Tao. Secara kebetulan, Nanako pergi ke kuil Kixia untuk meminta jimat darinya. Dia melihat bahwa dia sangat berbakat dalam pencerahan, jadi dia membantunya. Maria berpura-pura penasaran dan bertanya, penyihir yang tercerahkan, ini pertama kalinya saya mendengar hal ini. Apakah kamu tahu nama penyihir itu? Charlie berkata, nama pihak lain adalah Master Jingqing. Dikatakan bahwa dia adalah guru yang memiliki pemahaman terdalam tentang agama Buddha pada tahun-tahun ini. Tuan Jingqing, Maria mengangguk ringan. Adapun biksu palsu, dia sebenarnya tidak mengetahui identitas pihak lain. Tapi untungnya, kata Tuan Jingqing, tidak salah. Maria diam-diam bahagia. Menurutnya, tidak mungkin seorang biksu yang tercerahkan tiba-tiba mengajari Nanako itu dan membantunya mencapai pencerahan. Dia pasti telah mengaturnya secara khusus, dan dia tidak dapat menemukan cara untuk melacak asal-usul biksu palsu itu. Master Jingqing mungkin merupakan titik terobosan yang bagus untuk informasi identitas dalang di baliknya. Bab 6115. Mencari tahu identitas sebenarnya dari guru biksu palsu itu adalah pikiran Maria yang terkubur jauh di dalam hatinya. Jadi dia bahkan tidak memberitahu Charlie. Dia hanya tersenyum dan menghela nafas. Nona itu mempunyai rejeki yang luar biasa, itu bukan hanya berkah darinya. Tetapi juga keberuntungan tuannya. Kali ini Nona itu berhasil mencerahkan. Pada waktunya,
dia pasti akan sangat membantu Tuan Muda. Charlie tersenyum dan berkata dengan tenang, saya tidak berharap dia membantu saya. Hanya saja setelah dia menyadari kebenarannya, selain merasa bahagia untuknya, saya juga merasa senang memiliki teman saat berjalan sendirian di hutan yang gelap. Maria mengangguk penuh pengertian, dan bergumam dengan emosi. Saya telah bertahan dengan sangat baik. Baru pada saat saya membuka hati selama bertahun-tahun, saya merasakan perasaan yang Anda sebutkan. Setelah mengatakan itu, jejak kesepian muncul di ekspresinya. Sebelum bertemu Charlie, dia tidak pernah memiliki harapan akan pencerahan. Di tahun-tahun awal, dia masih memikirkan suatu hari nanti bisa membalaskan dendam ayahnya. Namun kemudian, dia tidak menyangka lagi bisa membunuh Victoria dengan tangannya sendiri. Dia hanya merasa bahwa dia akan puas jika dia bisa menjalani kehidupan yang baik selama 500 tahun. Dan memenuhi harapan ayahnya terhadapnya. Tapi setelah bertemu Charlie, jauh di lubuk hatinya, dia memiliki harapan dan harapan luar biasa yang samar-samar akan pencerahan. Namun, dia juga tahu betul bahwa dia tidak memiliki bakat pencerahan. Dan pil hijau abadi tidak dapat membantunya mencapai kemajuan apapun dalam pencerahan. Dia berpikir bahwa tidak ada harapan pencerahan dalam hidup ini. Justru karena itulah dia merasa kesepian di dalam hatinya. Agar Charlie tidak menyadarinya, dia sengaja mengubah topik dan bertanya, Tuan, bagaimana kemajuan model AI? Charlie berkata, Simon telah memecahkan masalah kartu grafis dan pusat data. Helena saat ini sedang berkomunikasi dengannya tentang chip komputasi generasi baru Nvidia. Jika hal tersebut dapat tercapai, model AI ini mungkin menjadi model pertama yang menggunakan chip terkuat Nvidia dalam jumlah besar di masa depan. Maria mengangguk ringan dan berkata sambil tersenyum. Setelah rangkaian model ini diterapkan, saya juga meminta Tuan Muda untuk memberi saya izin. Saya juga ingin menggunakan AI untuk menghitung beberapa hal. Charlie berkata tanpa berpikir. Tidak masalah, saya akan menerapkannya untuk Anda sesegera mungkin. Maria tersenyum ringan, saya akan berterima kasih dulu. Setelah makan mewah bersama Maria di halaman, Charlie menerima pesan WeChat dari Claire di pesawat. Memberitahunya bahwa pesawat akan mendarat sekitar 1,5 jam lebih awal dari rencana semula. Itu sekitar jam 3 sore. Jadi, Charlie mengucapkan selamat tinggal pada Maria dan meninggalkan Purple Villa, naik taksi ke bandara. Setelah Charlie naik taksi, dia mengirim pesan ke Jacob. Memberitahunya bahwa pesawat Claire akan mendarat sekitar jam 3. Dan memintanya dan Elaine bersiap untuk pergi keluar sekitar pukul 1. Jacob dengan cepat menjawab dengan pesan suara. Baiklah menantu, kita akan berangkat dari rumah jam 2. Menurut perjanjian dengan Jacob dan Elaine, mereka berdua akan mengantar Culinan dari rumah ke bandara. Mereka akan menunggu Claire mendarat di bandara. Kemudian menjemputnya dan kembali ke kota untuk makan malam. Meskipun dia tidak tahu apakah Jacob dan Elaine terus bertengkar, Charlie merasa mereka berdua tidak akan menunda menjemput Claire. Jadi dia tidak menanyakan lebih banyak tentang status mereka saat ini. Saat ini, Jacob dan Elaine sedang berada di meja makan masing-masing di restoran. Menyelesaikan makanan dibawa pulang yang mereka pesan. Untungnya, perang omelan antara keduanya masih dalam situasi saling cemoohan yang stabil dan tidak meningkat lebih jauh. Secara keseluruhan, Elaine secara alami lebih unggul, tetapi hal itu masih dalam toleransi Jacob. Setelah Jacob menyelesaikan makan siangnya, dia meletakkan sumpitnya dan mengemas kotak makan siangnya sambil berkata tanpa mengangkat kepalanya. Menantu saya mengirim pesan bahwa pesawat akan mendarat pukul 3 lebih awal. Dan kita akan berangkat pukul 2. Elaine bergumam, mengapa kamu berangkat sepagi ini? Claire akan kembali dari luar negeri. Dia harus melewati bea cukai setelah turun dari pesawat. Ini sangat lambat. Akan lebih baik jika dia bisa keluar pada jam 3.30. Aku akan naik dan tidur sebentar. Ayo berangkat jam 2.30. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan meninggalkan restoran tanpa menoleh ke belakang. Kemasi makanannya dan buang bersama-sama. Meskipun Yakub mempunyai 10.000 keluh kesah dalam hatinya, dia tidak mengatakan apa-apa lagi.
Lalu dia membuang sisa kotak bekal Elaine ke tempat sampah. Elaine pergi, dan Jacob duduk sendirian di sofa. Rasa mabuknya berangsur-angsur mereda, dan suasana hatinya menjadi semakin buruk seiring hilangnya alkohol. Dipuji di meja wine hanya bisa membuatmu bahagia untuk sementara. Tapi jika kekasihmu mengikuti orang lain, kamu mungkin akan kesakitan seumur hidup. Dia tidak bisa tidak mengingat saat Mei-King baru saja kembali ke Tiongkok. Saat itu, Elaine menghilang dari dunia. Dia tidak hanya pergi ke bandara untuk menyambut Mei-King, dia juga makan bersamanya. Menghadiri reuni kelas, kembali ke alma maternya untuk berkunjung kembali. Dan bahkan mengundangnya datang untuk makan di rumah. Saat itu, dia sedang menjalin hubungan asmara yang sangat panas dan penuh gairah di restoran. Jika anak-anak tidak berada di luar, dapur akan berubah menjadi medan perang yang sengit. Ketika memikirkan hal ini, Yakub merentangkan tangannya dan terus menepuk lututnya dengan punggung tangan. Ekspresinya tampak seperti dia baru saja makan lemon. Fitur wajahnya dipelintir menjadi bola, dan dia dipenuhi dengan kesedihan.